Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Hilda Pratiwi, mahasiswa program studi manajemen di Universitas Sabar Asia. Di video hari ini, saya ingin memaparkan hasil tugas e-commerce bisnis dengan dosen pembimbing kami, Bapak Farid Al-Rizki, SIMN. Pengertian e-commerce. Elektronik e-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Konsep-konsep dalam e-commerce. Yang A ada konsep business to business atau biasa disebut dengan B2B. B2B adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis yang lainnya. Kemudian konsep yang kedua ada konsep business to customer atau B2C. Mempunyai karakteristik terbuka untuk umum di mana informasi disebarkan ke umum. Konsep yang ketiga yaitu konsep customer to customer atau C2C. Merupakan sistem transaksi dan komunikasi antar perorangan. Analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Perkembangan ekonomi sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman dengan ditandai munculnya era globalisasi yang merambah pada perkembangan teknologi yang semakin berkembang, sehingga memberikan pengaruh dan perubahan baik dalam aspek kehidupan manusia maupun perilaku konsumen itu sendiri. Dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengakses internet, berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah, dan mempermudah masyarakat dalam melakukan perdagangan. Salah satunya adalah pada bidang ekonomi yang melahirkan model transaksi baru, yaitu transaksi online, dalam dunia perdagangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu e-commerce. Gambar di bawah ini memperlihatkan data tren pengguna internet dan media sosial pada tahun 2023 di Indonesia. Total populasi jumlah penduduk sebanyak 276,4 juta. Perangkat mobile yang terhubung 353,8 juta atau 128% dari total populasi. Pengguna internet 212,9 juta atau 77% dari total populasi. Pengguna media sosial aktif 167 juta atau 60,4% dari total populasi. Selanjutnya, model perilaku konsumen. Stimulus pemasaran terdiri dari produk dan jasa, harga, distribusi, komunikator. Stimulus lain yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Terbagi lagi ke ada psikologi konsumen terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Karakteristik konsumen terdiri dari budaya, sosial, dan personal. Proses keputusan pembeli yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, penilaian alternatif keputusan, pembelian, perilaku pasca pembelian. Keputusan pembelian terdiri dari pilihan produk, pilihan merek, pilihan dealer, jumlah pembelian saat yang tepat melakukan pembayaran. Strategi pesaing yang sukses dalam menghadapi perubahan tren pasar. Konsumen di Indonesia terbiasa dengan perangkat digital dan menghabiskan lebih banyak waktu pada platform online. Beragam kemudahan serta kemajuan teknologi yang ditawarkan membawa pengaruh khususnya dalam kecenderungan perilaku belanja online masyarakat. Saat ini, masyarakat semakin tertarik menggunakan fitur interaktif, Shopee Video, dan Shopee Live mendapatkan antusiasme yang tinggi dari pengguna pada tahun 2023. Selanjutnya mengenai identifikasi target pasar, segmentasi, dan pemilihan platform e-commerce. Di sini pemilihan platform e-commerce-nya yaitu Shopee. Shopee merupakan platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Dengan kehadiran Shopee di negara-negara lainnya yang terus berkembang, Shopee mendukung penuh penjual dengan memberikan akses ke berbagai fitur promosi serta layanan pengiriman yang terintegrasi untuk membantu penjual mengembangkan bisnisnya. Berikut adalah foto dari toko Aruna Label di Shopee. Selanjutnya mengenai profil pelanggan. Tren perilaku
Belanja online generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, kerap menarik perhatian. Selama 2 tahun terakhir, terlihat belanja online sendiri terus menarik perhatian generasi muda yang kerap memanfaatkan berbagai fitur serta teknologi untuk memudahkan perjalanan berbelanja online. Bisa dilihat di sini, dari 68% responden mengaku sering belanja online melalui aplikasi e-commerce, terutama milenial dan Gen Z dari usia kurang dari 18 sebanyak 9%, 18 sampai 21%, 18 sampai 21 tahun sebanyak 35%, usia 22 sampai 28 sebanyak 33%, usia 29 sampai 38 sebanyak 19%, usia 39 sampai 55 sebanyak 5%. Sistem kerja analisis peluang pasar. Yang pertama, melakukan pendekatan permintaan. Yang kedua, pendekatan penawaran. Yang ketiga, mengamati kebutuhan yang paling banyak diinginkan. Yang keempat, kapan mereka membutuhkan produk. Yang kelima, sesuaikan produk dengan profesi konsumen. Rancang strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk Anda melalui e-commerce. Yang pertama, mengupload foto produk dengan kualitas gambar terbaik dan sesuai ketentuan e-commerce. Yang kedua, membuat judul produk sesuai dengan produk yang dipasarkan. Yang ketiga, membuat kategori produk sesuai dengan produk yang dipasarkan. Yang keempat, mempromosikan produk lewat sosial media lainnya. Yang kelima, membuat sesi live streaming di Shopee Live untuk berinteraksi dengan pembeli dan mempromosikan toko dan produk secara langsung. Yang keenam, berpartisipasi dalam program promosi seperti promo voucher, promo Shopee, dan flash sale Shopee untuk menawarkan promo menarik kepada pembeli. Yang ketujuh, menawarkan voucher khusus untuk pengikut baru toko dengan membuat voucher ikuti toko untuk meningkatkan jumlah pengikut toko. Kemudian selanjutnya, cara menentukan pesan kunci dan nilai tambah produk Anda, yaitu dengan cara klik kata kunci sesuai produk yang diupload, tambahkan kata kunci yang sedang viral atau hit saat menentukan kata kunci. Kemudian yang terakhir, membuat deskripsi produk sedetail dan sesuai dengan produk yang diupload. Kemudian selanjutnya, gunakan kampanye pemasaran yang menggabungkan keunikan produk dan potensi diskon atau penawaran. Caranya dengan mengikuti semua kampanye yang ada di Seller Center untuk mengembangkan produk agar semakin dikenal luas dan meningkatkan algoritma produk sehingga mudah ditemukan di kolom pencarian produk. Yang kedua, dengan menonjolkan kelebihan produk yang diupload dan dibuat diskon dengan harga coret atau dengan membeli produk lebih dari 1 atau 2 lebih hemat beberapa persen. Yang terakhir, bisa juga dibuatkan produk bundling dengan produk lainnya yang sudah ada di Seller Center. Baiklah rekan-rekan, itulah tadi hasil tugas yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memaparkan materi tersebut. Terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Farid Al-Rizki, SEMM, atas bimbingannya selama ini. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.